Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya, Sayu Vera, dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu timbal balik dari individu ke individu, kemudian individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Pitirim Sorokin. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang kedua, Soelo Sumarjan. Menurut Soelo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu sebagai ilmu yang mempelajari proses sosial termasuk juga perubahan sosial. Dan secara umum, sosiologi mempelajari semua hal yang terjadi di lingkungan masyarakat dari proses sosial, kemudian struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan antara karakteristik dan ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, karakteristik ilmu sosiologi. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi adalah ilmu yang normatif, tapi sosiologi ilmu yang bersifat kategoris. Yang ketiga, sosiologi adalah bersifat empiris. Yang keempat, sosiologi adalah ilmu yang bersifat umum dan khusus. Dan yang kelima, sosiologi adalah ilmu yang bersifat abstrak. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Yang pertama, bahwa bersifat empiris. Yang kedua, bersifat teoritis. Yang ketiga, bersifat kumulatif. Dan yang keempat, bersifat non-etis. Syarat-syarat terbentuknya masyarakat. Yang pertama, bahwa dia terdiri dari sekelompok orang. Yang kedua, hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, menyadari bahwa dia bagian dalam kelompok. Dan yang keempat, menyadari bahwa memerlukan sistem sosial yang mengatur kehidupan. Konsep-konsep teori sosiologi Islam di dalam masyarakat mencangkup yang pertama, bentuk pemerintah dan negara, yang kedua, asal mula negara, yang ketiga, sociality of urban, yang keempat, solidaritas sosial, kelima, khilafah atau imamah sultanah, dan yang terakhir, tahapan timbul tenggelamnya peradaban teori atau teori siklus. Yang pertama, menurut Auguste Comte. Auguste Comte adalah bapak sosiologi yang pertama. Tahapan integrasi, yang pertama teologis, yang kedua metafisik, yang ketiga positivisme. Dan yang kedua, menurut Herbert Spencer, Inggris, lahir di Inggris pada tanggal 27 April 1820. Konsep teorinya evaluasi sosial. Yang pertama, peningkatan ukuran masyarakat. Kedua, perubahan masyarakat militan ke industri. Dan seleksi alam atau hukum rimba, siapa yang mampu bertahan hidup. Tokoh-tokoh dan konsep teori sosiologi klasik. Yang pertama, Karl Marx, 5 Mei 1818 di Rusia. Metode dialektika, tesis atau pembenaran, antitesis, sanggahan atau penolakan, dan sintetis atau integrasi. Dan yang kedua, Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, ada fakta sosial, solidaritas. Solidaritas itu ada dua, solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Teorinya ada teori agama yang sakral dan yang profan. Yang ketiga, menurut Ferdinand Tönnies. Yang pertama, ada Gemeinschaft atau penguyuban, yang terdiri dari Bond, Pledge, Min. Yang kedua, Gesellschaft atau patembayan.
kesadaran individu, interaksi sosial. Dan Max Weber, tindakan sosial, yang pertama rasional nilai, yang kedua rasional tujuan, dan yang ketiga emosional, keempat tradisional, kelima etika Protestan dan semangat kapitalisme, yang keenam sosialisasi agama. Tokoh dan konsep teori sosiologi modern. Yang pertama, Taichot Pearson atau di Colorado. Fungsinya ada fungsionalisme struktural, A. Adaptasi, G. Pencapaian tujuan, I. Integrasi, L. Latensi. Karya The Structure of Social Action, The Social System. Lanjut, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Bentuk-bentuk konkret, yang pertama ada ekonomis, yang kedua ada politis, dan yang ketiga yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu. Pengertian stratifikasi sosial. Menurut Pitirim Sorokin, yaitu stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk antara masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat atau hierarkis. Perwujudannya adalah kelas-kelas yang lebih rendah. Pengertian ketidaksamaan sosial dan karakteristiknya. Pengertian ketidaksamaan sosial lebih berkaitan dengan adanya perbedaan derajat dalam pengaruh atau prestige sosial antara individu dalam suatu masyarakat tertentu. Dan karakteristiknya stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, pembedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Yang kedua, perbedaan dalam gaya hidup. Yang ketiga, perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya alam. Unsur-unsur stratifikasi sosial yang pertama, kedudukan. Kedudukan seseorang dapat dilihat dengan cara berpakaian, pergaulan, memilih tempat tinggal, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Yang kedua, peran atau role. Mencangkup 3 hal. Yang pertama, norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga sebagai perilaku individu yang terpenting bagi struktur sosial. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.